ayat 30 atau halaman 480. Halaman 480. Halaman 480. Surah Fussilat atau surah 41 ayat 30. Surah Fussilat surah 41 ayat 30 atau halaman 480. Halaman 480. Bagi yang minta bantuan sini saya carikan. Oh iya, ini Qurannya tidak standar. Surah Fussilat. Ini surah 39 Az-Zumar. Kita lagi Ghafir surah sudah satu. Ayatnya adalah ayat ini. Yang lain silakan sini, saya bantu. Boleh nanti wakaf Quran yang standar tadi Qurannya belinya ya. Nanti silakan diwakafkan, disimpan di sini biar Qurannya seragam, Quran pojok. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah ketemu, sama-sama kita tilawah terlebih dahulu. Ya, kita tilawah terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار
يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Baik, sadaqallahul azim. Jazakumullah khair atas tilawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketenangan, memberikan rahmah, kasih sayang, dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ayat-ayat Quran yang kita baca nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Jadi kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an", bacalah oleh kamu Quran, bacalah oleh kamu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran itu nanti akan datang menjumpai pembacanya. Karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat menjumpai pembacanya, syafi'an li ashabihi, untuk memberikan syafaat kepada si pembacanya. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Kajian kita masih tema waliullah. Wali Allah. Jamak dari wali adalah aulia. Ya, jamak dari wali adalah aulia. Apa bahasa kitanya wali itu? Apa bahasa kitanya wali itu? Kekasih, atau bisa juga penolong. Ya. Makanya kata wali itu bisa bolak-balik. Kita adalah sebagai wali Allah, Allah adalah sebagai wali kita. Begitu. Orang beriman itu adalah wali kita, kita adalah sebagai wali orang beriman. Rasulullah adalah wali kita, kita adalah sebagai wali Rasul. Innama waliyukumullah rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, wali kalian adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Jadi kata wali itu bisa bolak-balik. Kita sebagai wali Allah, Allah sebagai wali kita. Jadi jangan malu. Ya, disebut wali Allah jangan malu. Cuman memang terlanjur orang salah memahami kata wali. Wali difahaminya adalah orang yang hidupnya aneh-aneh. Itu disebut wali. Ya, nggak pakai baju, bajunya nggak rapi seperti bapak-bapak. Orang-orang sholat Jumat, dia tidak sholat Jumat. Ya, bisa jalan di atas air. Ya, itu yang dipahami kata wali oleh sebagian masyarakat kita. Padahal wali definisinya sebagaimana dijelaskan oleh Allah, ya, dalam surah yang sudah kita bahas, yaitu surah Yunus. Ya, surah Yunus itu adalah surah yang ke-10, ayat 62 dan 63. Perhatikan lagi, ya. Surah Yunus surah 10 ayat 62-63 menjelaskan tentang kata wali. Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah bahwa wali-wali Allah, tadi wali itu apa maknanya? Kekasih. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah adalah orang yang tidak akan dirundung rasa takut dan bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Sekarang kalau Bapak saya tanya, apakah Bapak beriman kepada Allah? Ya, jangan malu-malu. Beriman kemalu. Apakah Bapak orang-orang yang beriman kepada Allah? Ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Buktinya iya kan? Pagi ini enaknya tidur, tapi ternyata Bapak pergi ke masjid. Padahal di masjid nggak ada yang ngasih uang. Ya, di masjid nggak ada yang ngasih uang. Kalau tidak pergi ke masjid pun nggak ada yang ngomelin, betul Pak?
tapi ternyata Bapak menyempatkan diri bangun ya tadi sebelum waktu subuh dan pergi ke masjid dengan semangat. Ya, pergi ke masjid dengan semangat. Karena apa? Karena mau menunaikan sholat subuh. Ya, karena mau menunaikan sholat subuh. Itu bukti bahwa insya Allah Bapak termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu didefinisikan apa? Berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Sekali lagi, takwa itu apa definisinya? Berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Malah ditambah karena ini hari libur, ya bukan hanya sholat subuh berjamaah, tapi dilanjutkan dengan duduk kurang lebih 1 jam. Ngapain? Tolabul ilmi. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu tolabul ilmi, karena dia tahu tolabul ilmi adalah jalan yang memudahkan dan mendekatkan dia ke surga. Jadi jalan yang memudahkan dan mendekatkan dia ke surga salah satunya adalah dengan tolabul ilmi. Ya, dengan tolabul ilmi. Dalam hadis kata Rasulullah, siapa orang yang diinginkan kebaikan kepada dirinya, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, maka orang itu diberikan tafaqquh fiddin. Diberikan apa? Tafaqquh fiddin. Apa tafaqquh fiddin? Memahami agama. Ya. Jadi salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah tidak cukup dia dengan beribadah wajib, tetapi juga dia adalah ibadah sunnah. Dia melakukan ibadah sunnah, di antaranya adalah tolabul ilmi. Ya, baik. Tadi masih ingat ayat yang dibaca dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Sama berarti dengan perkataan kita ya. Kita mengatakan Tuhan kita siapa? Allah. Malah kita di pagi hari dan di sore hari salah satu zikir kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho. Ya, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Maka insyaallah orang-orang yang senantiasa sering biasa membaca zikir itu, maka nanti di hari kiamat Allah meridhoinya. Nanti di hari kiamat Allah meridhoi. Maka orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, dia tidak akan mendapatkan murka, kemarahan dan kebencian Allah. Otomatis insyaallah dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah karena dia adalah orang yang diridhoi Allah. Apa ridho bahasa kitanya? Ridho apa bahasa kitanya? Puas. Allah puas kepada kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh kata Allah, apa balasannya? Surga Aden. Ya, surga Aden. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal menempati surga Aden itu. Ya, mereka kekal menempati surga Aden itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka dulunya ridho kepada Allah. Tadi karena ketika di dunianya dia selalu berzikir di pagi hari dan di sore hari dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin
nabiyya wa rasulah. Maka Allah ridho kepada mereka nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena mereka dulu ketika di dunia ridho kepada Allah, ridho Allah sebagai Tuhannya. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang khasyiyah, orang yang khasyatullah, orang yang khauf minallah, ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya beribadah ini rukunnya ada 3. Ini tidak salah. Pertama, rukunnya adalah mahabbah. Jadi kita beribadah, ya, landasannya, alasannya, sebabnya karena kita cinta kepada Allah yang selalu memberikan rizki kepada kita. Rizki yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Rizki yang begitu banyak dan melimpah. Ya Pak ya? Betul nggak? Jadi rizki itu jangan selalu dimaknainya dengan uang. Sehat itu rizki. Kita dikasih udara, oksigen yang gratis, itu adalah rizki. Pernah dengar? Ya, lihat di YouTube ada tuh. Ya, pernah di Saudi. Ya, di Saudi ada orang berobat, ya, karena sakit dia berobat ke rumah sakit. Nggak lama, berobatnya 2 hari. Ya, lalu dia mungkin karena pernapasannya terganggu, dia dikasih, ya, oksigen tambahan. Ya, seperti dulu kita di zaman Covid, ya Pak ya, pakai tabung oksigen. Setelah 2 hari dia dikasih tagihan, ya, disodorkan tagihan. Tagihannya kira-kira kalau dirupiahkan 3 juta rupiah, ya, 3 juta rupiah. Lalu dia menangis, ya, dia menangis. Lalu kata dokter, ya, apakah ini terlalu mahal bagi bapak untuk membayar, ya, biaya rumah sakit? Kata dia, bukan. Lebih daripada itu pun saya insya Allah mampu. Tapi yang saya menangis adalah begitu murahnya Allah, begitu rahman dan rahimnya Allah. Ternyata sesuatu, ya, yang sangat berharga itu ternyata dikasihnya gratis. Buktinya 2 hari saja, ya, saya tagihannya sebesar kurang lebih 3 juta rupiah. Berarti 1 hari berapa Pak? Kira-kira untuk oksigen? Kalau 2 hari saja 3 juta rupiah, kira-kira 1 hari berapa? 1,5 juta. 10 hari berarti berapa? 15 juta. 1 bulan berarti berapa? 15 juta, ya, iya betul. Kalau 1 bulan 30 hari 45 juta. Sekarang kalau satu keluarga, katakanlah bapak, suami istri, bapak dan istri bapak 2, anak berapa? Katakanlah 2 deh ya. Ya, jangan kayak Pak Teguh umpamanya kita nyebut, karena Pak Teguh anaknya lebih daripada 2. Ya, katakanlah anak kita 2. Jadi berapa di rumah tangga itu? Ada 4 orang. 4 kali 1 orangnya tadi 1 bulannya berapa? 45 juta. 45 juta kali 4. 40 kali 4 saja sudah 160. Yang 5-nya kali 4 20. Berarti berapa jadinya? 180 juta. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak gajinya berapa? Subhanallah. Berapa? 5 juta. Sementara tagihan oksigennya saja kalau harus bayar, kita bayar berapa? Suami istri dengan 2 orang anak berapa? Jadinya tadi 180 juta rupiah. Siapa yang sanggup Pak? Ya, wallahu alam ini di klaster ini ada yang sanggup nggak? Ya, harus membayar 180 juta hanya baru membayar apa? Membayar oksigen yang kita hirup selama 24 jam. Belum paru-parunya, belum jantungnya, belum, ya, organ tubuh yang lain. Ya, jantung tanpa kita lumasi, tanpa kita kasih kegemuk, ya, ternyata terus-menerus, ya, jantung kita yaitu memompahkan darah kepada kita. Paru-paru tidak pernah kita kasih pelumas, tidak pernah kita kasih pelicin. Ternyata 24 jam dia tidak pernah berhenti, yaitu memompa oksigen. Betul Pak? Ya, untuk disalurkan ke seluruh tubuh kita. Ya, makanya waktu kita dulu banyak Covid itu, ya, kita ini tangan kita suka diukur, ya, oksigen yang terdapat pada tubuh kita diantaranya sampai berapa banyaknya. Ya kan Pak ya? Pernah kan ingat kan? Di tangan kita nih, di telunjuk kadangkala itu untuk mengukur, ya, oksigen yang terdapat di tubuh kita. Jadi kita hirup melalui hidung kita,
Ya, masuk terus sampai ke paru-paru, dari paru-paru dia dipompakan ke seluruh tubuh kita. Ya, agar kita hidup. Coba bagaimana kira-kira kalau paru-parunya tidak memompa oksigen? Dia tidak menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Kira-kira gimana kita? Ya, yaitu disolatkan ya di masjid An-Nur, ya. Disolatkan di masjid An-Nur. Orang mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah sehat, badan sehat, ya, sehari-hari kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki. Makanya itu ya disebut dengan karomah. Jadi kalau kita hidup sudah berusaha yaitu untuk lurus, karena istiqomah itu artinya orang yang hidupnya lurus. Tadi disebut innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa artinya istiqomah? Jalan yang lurus sesuai dengan jalan Islam yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, agar kita berjalan di jalan Islam, yaitu jalan yang lurus. Saya pernah menggambarkan jalan yang ditinggalkan oleh Rasul. Apa kata beliau? Aku tinggalkan kepada kalian yaitu jalan yang lurus dan jalan itu terang benderang. Jadi kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian jalan yang lurus dan jalan itu terang benderang. Sampai malamnya saja sama dengan siangnya, kata Rasulullah. Siapa orang yang mengikuti jalan itu maka dia akan selamat. Sebaliknya siapa orang yang menyimpang dari jalan itu maka dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga, aku sudah jelaskan, dan kalian aku perintahkan untuk mengikutinya. Tidak ada jalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku sudah jelaskan, dan kalian aku perintahkan untuk mengikuti jalan itu. Sebaliknya, tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku sudah jelaskan dan aku larang kalian jangan sampai mengikuti jalan itu. Jadi jalan yang insya Allah mengantarkan kita ke surga sudah dijelaskan oleh Nabi, dan kita diperintahkan untuk apa? Mengikutinya. Dan jalan yang ke neraka, membuat orang masuk ke neraka juga sudah dijelaskan oleh Nabi, dan Nabi sudah melarangnya. Jangan sampai kita mengikuti jalan itu. Apa itu jalan itu? Jalan itu tidak lain adalah siratal mustaqim. Ya, sesuai dengan doa kita. Ya, siratal mustaqim itu adalah sesuai dengan doa kita. Nah, orang-orang yang berjalan di jalan siratal mustaqim itulah orang yang istiqomah. Itulah orang yang istiqomah. Ya, kita kembali lagi kepada ayat yang tadi kita baca, itu dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Bagaimana bunyinya? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa tadi istiqomah? Berusaha untuk berjalan di jalan yang lurus, ya, sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Maka apa kata Allah? Ya, yaitu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka akan turun kepada mereka yaitu para malaikat. Maksudnya kapan turunnya? Kepada orang yang beriman dan istiqomah, kapan akan turunnya malaikat? Ketika dia akan menjelang wafat. Ketika dia beberapa detik menjelang wafat, malaikat turun menemuinya. Ngapain malaikat turun menemuinya? Malaikat menghibur dia, membackup dia, menolong dia, ya, agar dia tidak takut. Malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Karena biasanya orang mau wafat itu, mau meninggal itu takut. Takut apa? Takut alam yang akan dimasukinya. Karena yang tadinya di dunia ini rumahnya berapa ukurannya? Katakanlah 45 meter rumahnya. Kalau di 2 lantai berarti 90 meter. Sementara rumah yang akan dia tempatinya sekarang berubah menjadi ukuran berapa? 2 kali 1 kali 1,5 meter. Maka dia takut.
maka malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut. Ya, rumah yang penuh dengan cacing tanah. Ya, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Kenapa orang mau wafat itu biasanya bersedih? Yang dia sedihkan apa? Dia meninggalkan sanak familinya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia bersedih, dia khawatir. Kenapa? Ya, khawatir anaknya belum selesai sekolahnya, anaknya belum berumah tangga, anaknya rumah tangganya belum sukses, dan lain sebagainya. Dia khawatir juga dengan istrinya. Kenapa? Lebih-lebih kalau istrinya masih muda. Khawatir apa? Khawatir nanti ada yang ngambil, ada yang nikahin, makanya dia khawatir. Ya, maka malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan apa katanya? Allah takhafu wala tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan sampaikanlah kabar gembira dengan surga. Malah sekaligus ya malaikat mengatakan bergembiralah kamu dengan surga in kuntum, surga yang telah dijanjikan kepada kamu, allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikannya. Karena kita sering, apalagi kalau ngaji itu sering kita mendengar kata surga, sering mendengar kata neraka. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dimasukkan ke surga. Orang yang kafir, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi surganya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut kembali, diulang kembali oleh malaikat agar kita mau meninggal kita dengan perasaan apa? Orang beriman, orang yang istiqomah, perasaan bergembira dan senang. Ya, bergembira dan senang. Karena kubur yang selama ini 2 kali 1 kali 1,5, insyaallah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, orang yang istiqomah, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Dan ruh mereka berada di dalam kerongkongan burung hijau, yang burung itu terbang dari satu dahan ke dahan lain, kemana ia mau dia pergi, ya, yaitu dengan menaiki burung. Itu ruh orang-orang yang beriman. Ya, ruh orang-orang yang beriman. Berarti lebih enak di dunia, lebih enak di surga atau di alam kubur? Lebih enak di alam kubur, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Walaupun tentu kita tidak minta kepada Allah. Karena kapan kita wafat, kapan kita meninggalkan dunia ini, itu adalah merupakan keputusan siapa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memberikan batas kita umur hidup di dunia ini, menyelesaikan hidup di dunia ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan doa kita, yaitu di pagi hari bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilallahin nusyur. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya, jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, tua atau muda, siap atau tidak siap, sakit atau sehat, ya, semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dianggap dia sudah menyelesaikan, ya, kehidupan di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bandingkan antara ayat 62 dan 63 surah Yunus, ingat, apabila kita membandingkan surah Yunus ayat 62 dan 63, menjelaskan apa itu? Tentang wali Allah. Dengan ayat ini, yaitu surah Fussilat atau surah 41 ayat 30. Saya ulangi lagi, apabila kita membandingkan antara surah Yunus ayat 62 dan 63 dengan surah Fussilat atau surah 41 ayat 30, ternyata ada kesamaan. Apa di antara kesamaannya? Yaitu menyebutkan tentang balasan, tentang buah, tentang faedah, tentang manfaat, ya, orang yang menjadi wali Allah dan orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dan istiqomah. Jadi kalau begitu kita menyimpulkan, kalau kita gabung antara surah Yunus dan surah, ya, Fussilat ketika berbicara, ya, tentang wali Allah,
Jadi wali Allah atau kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, di antaranya adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang istiqomah. Ulangi lagi. Jadi kalau kita mau menggabung antara surah Yunus ayat 62 dan 63 dengan surah Fussilat ayat 30, ketika Allah bercerita tentang wali Allah, jadi wali Allah kita simpulkan bisa jadi orang yang beriman dan bertakwa atau orang yang beriman dan istiqomah. Sekarang kalau saya tanya lagi, apa istiqomah? Orang yang berjalan di jalan yang lurus, ya, sesuai dengan doa di dalam suratul Fatihah. Orang yang berusaha lurus, tidak mencela-menceleng, tidak pelin-pelan, tidak pelintat-pelintut, dia lurus, ya. Artinya sesuai dengan ya penjelasan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak berani kalau Bapak mengatakan saya adalah wali Allah, berani tidak? Berani. Ya. Apakah Bapak sebagai wali Allah? Ya. Ya. Nah, adapun istilah karomah atau bahasa Betawinya apa? Karomah itu keramat. Ya, maknanya adalah kemuliaan, orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya, yaitu dua hal yang berbeda antara wali dengan keramat atau karomah. Tapi memang bahwa wali Allah itu adalah diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keramatnya berbeda-beda, karomahnya berbeda-beda. Sebagaimana halnya berbeda-bedanya para nabi dan rasul diberikan apa? Nabi dan rasul diberikan apa? Mukjizat untuk memperkokoh kenabiannya sebagai dalil. Ya, kenabiannya diberikan apa oleh Allah Nabi dan Rasul, yaitu mukjizat. Ternyata mukjizat pun antara Nabi atau Rasul yang satu dengan Rasul yang lain ternyata berbeda-beda. Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat. Ya. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa diantaranya? Itu menyembuhkan ya beberapa penyakit dan juga menghidupkan orang mati. Kemudian mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam apa diantaranya? Yaitu dibakar ya tanpa beliau kena luka bakar. Nah kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quranul Karim ya, yang sampai sekarang abadi, dan juga mukjizat-mukjizat lain yang disaksikan oleh para sahabat yang hidup bersama beliau. Kita hanya membaca sejarahnya saja. Jadi Rasulullah mukjizatnya sangat banyak, melebihi nabi-nabi dan rasul yang lain. Contoh, pohon-pohonan bertakbir. Jadi kalau Rasulullah lewat, ya pohon-pohonan itu bertakbir, bersolawat. Malah ada pohon yang dulu Rasulullah buat nyender ketika khutbah, ya. Kemudian baru setelah itu dibuatkan semacam ini podium ya untuk berkhutbah, tidak lagi nyender di pohon korma. Kormanya menangis ya, karena selama ini Rasul kalau khutbah Jumat atau memberikan ceramah itu nyendernya di mana? Di pohon korma itu, di tangkal korma. Tapi setelah dibuatkan podium tidak lagi nyender di tangkal pohon korma. Kormanya menangis. Pernah suatu saat tangan Rasulullah itu keluar air yang banyak bisa digunakan untuk wudu dan minum oleh para sahabat. Makanan yang sedikit, ya waktu itu dalam satu peperangan, ya makanan tinggal sedikit, ya tinggal sedikit. Kemudian para sahabat mengumpulkan makanan yang sedikit itu. Jadi kalau kata bahasa orang Bekasi, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, res nyebutnya. Jadi potongan-potongan roti udah tinggal sedikit ya, dan lain sebagainya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, kemudian Rasulullah berdoa, ya kemudian makanan itu menjadi banyak. Bukan hanya mencukupi orang yang makan saat itu, tapi masing-masing tentara, masing-masing para sahabat diminta membawa wadah tempat untuk mewadahi makanan yang begitu banyak karena didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah suatu saat juga, yaitu kambing yang kurus, ya sudah tidak sehat, yang tidak dibawa oleh si pemiliknya. Si pemiliknya diantaranya adalah Ummu Ma'bad. Jadi seorang ibu bersama suaminya tinggal di satu tenda
dia menggembala kambing, ada kambing yang ditinggal. Di rumahnya ada Ummu Ma'bad, Pak Ma'badnya sedang pergi menggembala kambing. Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ini kenapa kambing tidak dibawa, digembalakan? Kata Ummu Ma'bad, kenapa? Kambing ini kurus dan sakit. Ya, jadi sehingga tidak dibawa, ya, untuk digembalakan. Kata Rasulullah, bolehkah ya izinkan saya, yaitu untuk memerah kambing ini? Ya, akhirnya diizinkan Rasulullah diperah, bukan hanya untuk minum Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tapi juga Ummu Ma'bad menyiapkan ember lah kalau bahasa sekarang ya, menyiapkan ember, menyiapkan wadah untuk mewadahi susu yang diperah dari kambing yang kurus. Nah, ini juga di antara mukjizat Rasulullah SAW. Jadi mukjizat itu antara satu nabi dengan nabi yang lain berbeda-beda. Begitu pula karomah. Jadi karomah itu juga atau keramat juga antara satu wali dengan wali yang lain berbeda-beda. Jadi kalau kita dulu mendengar kisah cerita para ulama, para kiai beserta santrinya ya mengusir penjajah Belanda hanya dengan babi runcing, ternyata mereka menang dalam peperangan melawan Belanda yang waktu itu ya, yaitu senjatanya adalah meriam, merupakan senjata tercanggih saat itu ya, mereka menang ya, para kiai, para ulama dengan para santrinya. Itu bisa jadi merupakan salah satu karomah yang Allah berikan kepadanya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, tidak boleh nuntut harus sama karomah itu seperti karomah para kiai, para ulama zaman dahulu ketika mengusir penjajah Belanda. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ini tolong digarisbawahi supaya kita memahami istilah karomah dengan pemahaman yang benar. Ya, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kata beliau bahwa a'zamul karomah yaitu al-istiqomah. Jadi a'zamul karomah, sebesar-besarnya keramat, sebesar-besarnya karomah itu adalah istiqomah. Jadi kalau seseorang, ya siapapun termasuk kita, kalau kita hidup sudah istiqomah di jalan Islam, apa tadi istiqomah? Itu berusaha lurus, tidak kiri kanan, tidak mencela-mencela, berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berarti kita sudah diberikan istiqomah. Berarti kita sudah diberikan yaitu karomah. Sedangkan ya istiqomah merupakan karomah yang tertinggi, merupakan karomah yang terbesar. Karena tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan kita untuk mencari karomah. Pak, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan kita untuk mencari karomah. Tapi banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk mencari istiqomah. Maksud saya mencari istiqomah bukannya mencari istri yang namanya istiqomah, ya. Maksudnya adalah supaya kita menjadi orang yang lurus hidupnya. Ada istilah lain, ya. Itu disebut dengan ima'ah. Apa namanya? Ima'ah. Ima'ah ini orang yang mencela-mencela kalau kata kitanya, bahasa kita. Kalau di lingkungannya orang itu baik, maka dia pun jadi orang baik. Kalau di lingkungannya brengsek, mohon maaf, ya, dia pun ikut brengsek. Itu namanya apa disebutnya? Ima'ah. Adapun istiqomah adalah orang yang tidak lihat kiri kanan. Artinya tidak jadi ukuran kiri kanan di sekitarnya. Orang baik dia jadi orang baik. Ketika orang lain katakanlah buruk, dia tetap jadi orang baik. Itulah yang dimaksud dengan bahasa kitanya adalah istiqomah. Artinya orang yang tidak mencela-mencela, yang hidupnya berusaha lurus. Ya. Jadi gampang kita memahami agamanya. Jadi istiqomah itu artinya apa? Orang yang hidupnya berusaha lurus. Makanya para ulama ada juga yang mengistilahkan istiqomah itu adalah luzumut ta'ah. Ulangi lagi, ya. Istiqomah bahasa lainnya adalah luzumut ta'ah. Orang yang lazim itu bahasa Arab. Bahasa kitanya lazim juga. Apa lazim itu artinya? Orang yang terus, ya, luzumut ta'ah. Jadi orang yang berusaha untuk taat itulah disebut dengan orang yang istiqomah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah? Saya sebutkan. Ya, walaupun Bapak tidak hafal urutannya, tapi mudah-mudahan Bapak langsung sudah mengamalkannya. Saya sebutkan.
Jadi paling tidak berdasarkan Quran dan hadis itu ada 17 amalan. Malah bisa jadi lebih. Ini saya sebutkan. Satu adalah orang yang sering bertobat kepada Allah. Lebih-lebih adalah menjelang waktu subuh, yaitu yang disebut dengan istilah waktu sahur. Waktu sahur itu adalah beberapa menit ya sebelum tiba waktu subuh. Itu adalah saat bertobat yang terbaik. Gak usah panjang-panjang. Boleh kita mengatakan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi orang yang dikatakan sebagai wali Allah adalah orang yang senantiasa tobat menjadi kesukaan dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wali Allah itu adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kedua ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi follower siapa? Followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat ingin menjadi follower Rasulullah? Saya cerita kembali. Pernah Rasulullah lagi sholat berjamaah. Beliau melemparkan apanya? Membuka sepatunya, kemudian beliau lemparkan. Sahabat juga akhirnya buka sepatunya, kemudian mereka juga ikut melemparkan sepatunya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian membuka sepatu dan melemparkan sepatu kalian? Apa jawaban mereka? Karena kami melihat engkau wahai Rasulullah, yaitu membuka dan melemparkan sepatu. Kata Rasul, aku membuka dan melemparkan sepatu karena apa katanya? Karena di sepatuku ada najis, dikasih tahu, diberitahu oleh malaikat. Lah kami karena melihat engkau ya Rasul melakukan itu, maka kami pun ikut katanya. Lagi, yang kedua, ada sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih ada kaitan famili dengan Rasulullah. Ya, jadi Ibnu Abbas ini saudara sepupu. Ya, Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah. Tapi karena para sahabat banyak namanya Abdullah, jangan sampai ketukar, maka biasanya disebut nama ayahnya Ibnu, pakai Ibnu diawali. Ibnu artinya apa? Anak. Ya. Ibnu Abbas artinya anak Pak Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah. Maka lebih populer di dalam hadis adalah Ibnu Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat Ibnu Abbas ya mondok di rumah Rasulullah, nginep di rumah Rasul, bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Rasulullah sedang bermalamnya di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Rasulullah nginep di rumah siapa? Istri yang bernama Maimunah waktu malam itu. Ibnu Abbas lalu nginep di rumah Rasulullah. Ngapain Ibnu Abbas nginep di rumah Rasulullah yang saat itu beliau sedang bermalamnya di rumah Maimunah, sedang gilirnya di rumah Maimunah? Yaitu karena ingin melihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sholatnya Rasulullah? Nah ini ilmu, satu ilmu saya sampaikan. Jadi sholat, nanti Bapak kalau kurang jelas lihat di YouTube penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Ya, di antaranya adalah sholat malam disunahkan juga, yaitu sholat 2 rakaat yang sangat ringan. Apa? Sebelum kita mengawali sholat malam, diawali dengan sholat sebanyak 2 rakaat saja, tapi sholat yang sangat ringan. Sholat yang sangat ringan umpamanya setelah membaca suratul Fatihah, katakanlah dia membaca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa abtar. Rakaat keduanya cukup dia membaca setelah suratul Fatihah, katakanlah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ringan salatnya, salat yang sangat ringan. Baru setelah itu dia sholat yang panjang, ya. Jadi setelah 2 rakaat sholat ringan, dia sholat yang panjang. Berapa mampunya? Sekarang kalau saya tanya, berapa rakaat Rasulullah sholat malamnya? Seperti yang diceritakan oleh Aisyah. Siapa yang tahu hadisnya? Berapa Rasulullah sholat malamnya? Seperti yang diceritakan oleh Aisyah, 11
rakaat. Ya, 11 rakaat. Di luar dari sholat yang sangat ringan, yaitu sebanyak berapa? 2 rakaat. Jadi nggak dihitung. Jadi sholatnya Rasulullah berapa biasanya sholat malamnya? 11 rakaat. Kata Aisyah, aku lihat Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Rasulullah sholat malamnya sebanyak berapa? Yaitu 11 rakaat. Nah, dari 11 rakaat ini bisa jadi sholatnya panjang. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebaik-baik baca Quran adalah saat berdiri. Saya ulang lagi hadisnya, sebaik-baik baca Quran adalah pada saat berdiri. Makanya kalaulah ia tidak hafal ayat-ayat Quran, boleh dia memegang mushaf. Ya, jadi kalau dia tidak hafal Qurannya, ya, di luar surah Al-Fatihah, boleh dia memegang mushaf. Paham Pak ya? Jadi kalau sholat malam itu begitu. Kalaulah dia tidak mampu berdiri, atau capek berdiri, atau lelah berdiri, atau pengen agak lebih santai, sholatnya boleh sambil duduk. Jadi duduk. Duduknya boleh di kursi, duduknya boleh sila, atau duduknya boleh seperti tawarruk. Kayak duduk di antara 2 sujud membaca. Rabbighfirli. Ulangi lagi. Jadi kalau sholat malam atau sholat sunnah secara umum, walaupun dia seger buger, sehat walafiat, boleh sholatnya sambil duduk. Duduknya boleh di kursi, boleh duduk sila, boleh duduk seperti orang duduk di antara 2 sujud. Gak perlu saya jelasin ya. Saya contohin, gak perlu ya. Sudah paham. Hanya tinggal bedakan. Ulangi lagi, hanya tinggal bedakan antara dia sedang berdiri, artinya duduk, atau sila, atau duduk di antara 2 sujud, dengan ruku dan dengan sujud. Jadi bedakan dikit. Umpamanya kalau duduk di kursi ini sedang berdiri tapi duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Terus katakanlah dia membaca surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Itu berapa halaman? Surah An-Naba berapa halaman? 1,5 halaman. Katakanlah dia belum hafal. Katakanlah umpamanya boleh memegang mushaf. Begitu. Nanti setelah amma yatasaalunnya selesai, disimpan mushafnya, lalu dia ruku. Seperti apa rukunya? Cukup bedakan. Jadi kalau tadi berdirinya dia tegak, duduknya begini, kemudian ketika ruku bedakan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd. Setelah itu apa? Setelah itu tidak. Sujud. Nah, sujudnya yaitu cukup bedakan lagi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian rabbil. Dan boleh ditambah berdoa sebanyak-banyaknya yang mampu Bapak baca doa itu. Pada saat apa? Pada saat sujud. Hadisnya apa? Hadisnya kata Nabi, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia sedang sujud. Jadi sujud adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Nabi, perbanyaklah doa saat itu. Doa supaya dikasih istri cantik kalau memang belum punya istri, ya. Terus kalau sudah punya istri, ya Allah, ya, yaitu hiasilah istriku, ya, yaitu dengan amal soleh. Berilah kecintaan kepadanya untuk melakukan amal soleh. Berikan kecintaannya untuk beriman kepadamu, ya Allah. Ya, jadikanlah dia adalah pasanganku bukan hanya di dunia tapi juga dia. Jadi doa sebanyak-banyaknya. Cuman kalau pakai bahasa Indonesia, ya, saya tidak rekomen diomongin doanya. Cukup di dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab silakan. Ya, doanya pakai bahasa Arab. Makanya saya ulangi lagi.
nanti Bapak gunakan HP-nya untuk mencari doa-doa berdasarkan Quran dan doa-doa berdasarkan hadis. Jadi doa-doa berdasarkan Quran dan doa-doa berdasarkan hadis. Di dalam Quran banyak sekali doa. Jadi sudah dikumpulin sama orang. Bapak punya HP, tinggal dibuka. Mulai dihafal satu persatu. Contoh, doa yang berdasarkan Quran. Coba ayo sekarang sebutin. Ayo. 1, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 1. Apalagi terus doa yang berdasarkan Quran. Rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. 2. Terus agak panjangan dikit. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 3. Terus apa lagi? Ya, banyak lagi ya doa-doa berdasarkan Quran. Nah, kalau doa berdasarkan Quran, boleh doanya yaitu kita terdengar oleh suara kita. Sambil apa tadi? Sambil sujud, atau sujudnya memang tidak mencium tikar karena sholatnya tadi apa? Tidak berdiri tapi duduk. Jadi begitu saja. Nah, itu boleh. Ya, walaupun kita pada kondisi sehat walafiat dan seger bugar. Sekarang subuh itu jam berapa? 4 berapa? 4:44. Ini masih kurang 10 menit lagi, Pak. Masih sabar duduk 10 menit lagi? Masih sabar? Atau saya sediakan waktu untuk tanya jawab? Saya persilakan Bapak untuk bertanya, mungkin materi yang kurang dipahami. Ya. Silakan. Mungkin apakah tadi yang baru saja kita sampaikan merupakan review ya daripada materi-materi yang lalu, atau mungkin ada sesuatu yang baru yang mungkin Bapak ingin tanya. Silakan deh, 10 menit saya sediakan, persilakan Bapak untuk bertanya. Silakan. Ayo. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutin materinya. Jadi tadi untuk menjadi kekasih Allah, pertama apa tadi? Taubat. Yang kedua adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah takwa. Apa definisinya takwa? Berusaha menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhkan apa yang menjadi larangan. Yang keempat adalah ihsan. Apa ihsan bahasa kitanya? Berbuat baik. Atau ada lagi yang maknai ihsan itu apa? Bekerja secara profesional. Ya. Kemudian ada juga yang memaknai ihsan itu adalah yaitu berakhlak mulia. Ya. Kemudian ada juga ya yang memaknai ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalaulah dia tidak melihat Allah, pastikan bahwa Allah selalu melihatnya. Mana hadis tentang ihsan itu? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu innallaha kataba ala kulli syai' al-ihsan. Sesungguhnya Allah telah mencatat, Allah telah menulis, Allah telah menentukan segala sesuatu itu ihsan. Segala sesuatu itu ihsan. Allah catat. Allah telah tentukan, Allah telah wajibkan segala sesuatu itu likulli syai'in ihsan. Ya, segala sesuatu itu ihsan. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Hadisnya kata Rasulullah, apabila kamu mau menyembelih, maka hendaklah kamu menyembelih secara ihsan. Kalau kamu mau menegakkan hukum, maka tegakkanlah hukum dengan ihsan. Contoh, menyembelih secara ihsan apa diantaranya? 1, gembirakanlah yang hewan yang akan disembelih, akan dipotong. Tidak boleh diperlihatkan di depan hewan-hewan yang lain. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelihnya harus dalam kondisi tajam sekali. Jadi biar sekali set, ya, dia itu putus, ya, itu begitu.
Ya, itu ihsan. Kemudian ihsan dalam hal menegakkan hukum, diantaranya menghukum pancung, katakanlah seperti yang pernah kita lihat mungkin yaitu di YouTube, bagaimana di Saudi, negara Saudi, apabila si pembunuh dan ahli warisnya, keluarga si terbunuhnya tidak memaafkan, maka orang yang membunuhnya harus dihukum bunuh juga. Ya, cara membunuhnya itu biasanya kepalanya ditutup, ya kemudian dia duduk, kemudian dipancung. Ya, itu anunya apa? Pedangnya itu, masya Allah. Ya, itu tajamnya luar biasa. Pernah ada kisah memancung orang, leher orang itu pakai 2 kali, gagal, nggak ada. Ya, sehingga spesial. Bapak kalau lihat di YouTube itu ada ya orang yang menjadi algojo. Nah, itu perintah Rasulullah. Jadi kalau mau menegakkan hukum juga harus ihsan. Ya, harus ihsan. Termasuk juga Bapak bergaul dengan keluarga, bergaul dengan anak dan istri juga harus ihsan. Ya. Malah ya, dimasukkan oleh Rasulullah, ya, yaitu berakhlak mulia, itu adalah merupakan ciri iman yang sangat sempurna. Akmalul imani ahsanuhum khuluqa. Rasulullah mengatakan akmalul iman, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhul khuluqa, orang yang paling ihsan di dalam berakhlak. Aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi sebelum kepada orang lain, ya tentu kepada keluarga terdekat. Jadi jangan sampai ya kepada suami sendiri tidak pernah berbuat baik, ngomong aja itu dengan suara yang mohon maaf kadang-kala menyakitkan, tapi dengan tukang sayur itu kadang-kala bisa bercanda. Nauzubillah. Tapi bukan ibu-ibu di kompleks ini, Pak ya. Ibu-ibu sana yang jauh. Itu kalau sama tukang sayur bisa bercanda, tapi kalau sama suami ya ngomong aja kadang-kala pakai WA. Itu jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi. Justru kita sebelum ihsan kepada orang lain, kita diperintahkan ihsan kepada siapa? Kepada keluarga, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik, sempurna imannya, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, dan aku adalah orang yang sangat baik akhlakku kepada keluarga. Jadi ihsan ini maknanya apa? Ihsan itu bisa maknanya secara umum adalah baik, sebagaimana hadis tadi ya tentang menyembelih, ya. Kemudian ihsan juga adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah, atau kalaulah kamu tidak melihat Allah ketika beribadah, kamu harus pastikan Allah selalu memantau dan melihat kamu. Jadi harus ada sifat muraqabah. Kata lainnya muraqabah. Yang ketiga, ihsan itu bisa jadi bekerja secara profesional. Kemudian yang keempat, ihsan juga bisa bermakna akhlak. Jadi artinya bahwa orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang kelima adalah as-sabru, yaitu bersabar. Sabar. Sekarang saya tanya, sabar ada berapa, Pak? Siapa yang ingat? Sabar ada berapa? 2. Yang lain? Coba Pak Teguh, sabar. Sebutkan. Sabar ada 2 kata Pak Teguh. 1? Sabar dalam beribadah, taat. Sabar di dalam taat kepada Allah. Oke, yang kedua? Jadi sabar ada 3. Ingat ini. Ya, sabar ada 3. Sabar untuk jadi orang baik. Di antaranya beribadah, berjuang, berjihad, berperang, berdakwah, menuntut ilmu. Itu sabar. Jadi sabar jadi orang baik. Yang kedua adalah sabar untuk menahan diri tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kan kalau awal bulan duitnya lagi banyak, ya ada kesempatan, ya kemungkinannya ada dorongan kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kita tahan diri kita. Karena sabar itu maknanya adalah menahan diri. Jadi sabar itu menurut bahasa artinya menahan diri. Makanya yang kedua, sabar yang kedua apa tadi? Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu yang kedua, sabar. Jadi sabar tadi menurut bahasa artinya apa? Menahan diri. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir.
Apa takdir? Kerugian, ya Pak ya, gagal panen, apalagi terus sakit, apalagi terus musibah-musibah yang musibah-musibah yang lain. Ya, jadi ulangi lagi tadi, ini ilmu mesti melekat ilmu itu. Ya, jadi sabar ada berapa? Menurut Quran dan hadis ada 3. Sabar jadi orang baik. Salah satu di dalamnya beribadah, berjihad, thalabul ilmi, sabar. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi mau berangkat ke kantor, mohon maaf belum beli mobil, ya masih pakai motor, turun apa? Turun hujan. Enggak boleh ngegerutu. Tapi dia terima. Karena itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang ridho terhadap takdir Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, siapa orang yang sumpah serapah, marah terhadap takdir, contohnya hujan, maka Allah pun akan sumpah serapah, melaknat dan tidak ridho kepadanya. Nauzubillah. Jadi banyak orang yang setiap hari dilaknat oleh Allah karena enggak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita musibah, sunahnya kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kembali lagi. Jadi untuk menjadi wali Allah, pertama bertobat, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga bertakwa, yang keempat berbuat ihsan, yang kelima adalah as-sabru, yaitu bersabar. Ada 17, masih belum selesai ya. Ada 17. Makanya ngajinya jangan berhenti. Terus ya. Kita ngaji ya enggak bosan, ya itu termasuk kita adalah sabar. Berarti sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kajian kita pada hari ini mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.